A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan memulai seri perdana tentang pelajaran tata bahasa Arab. Kita mengambil kitab Al-Mursyid ila Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Al-Mursyid artinya pembimbing ke dalam kaidah-kaidah bahasa Arab. Dari seluruh kitab bahasa Arab ini yang termasuk yang paling bagus untuk pemula ataupun untuk orang yang sudah punya basic atau dasar-dasar dalam bahasa Arab. Karena kitab ini setiap pelajarannya itu menyuguhkan teks narasi, yang teks narasi itu tentu teks kitab gundul itu yang akan dibedah kaidah-kaidahnya sesuai dengan tema yang sedang dibahas. Oke, Al-Mursyid ila Qawaidil Lughatil Arabiyyah, Al-Marhalatul Ibtidaiyah, juz pertama. Jadi ini adalah bagian yang untuk pemula. Al-kalamu, jadi ini pelajaran yang pertama, membahas tentang al-kalamu wal kalimah. Al-kalam itu adalah kumpulan berbagai kalimat atau kita sebut dengan teks narasi. Wal kalimah dan al-kalimah itu adalah kata. Ghurfatu Sofina, ruangan kelas kami. Taqa'u ghurfatu Sofina fit tabiqil ardiyyi minal madrasati. Ruangan kelas kami itu terletak pada lantai dasar dari sekolah itu. Jadi ini teks narasi yang insya Allah akan dibahas kaidah-kaidah yang dibahas sekarang, yakni al-kalam dan al-kalimah. Laha, ruangan kelas kami itu memiliki syubbakani aridoni, memiliki dua jendela yang lebar atau yang besar. Yadakhulu minhuman nuru wal hawa'u. Dari dua jendela yang besar itu cahaya dan udara bisa masuk. Nuhafidhu, kita selalu menjaga fisofi di ruangan kelas itu ala tartibi wan nazafati, menjaga kerapihan dan kebersihannya. Wa nuzayyinu haytanahu bisuwari al-mulawwanati, dan kami menghiasi dinding kelas kami dengan gambar-gambar yang berwarna-warna. Oke, ini teks narasi disebut al-kalam. Khuttatul bahthi, titik pembahasan. Idza qara'na an-nassa wajadna annahu yata'allafu min kalimatin. Apabila kita membaca nas ini, teks naratif ini, itu kita menemukan bahwa teks itu tersusun dari beberapa kata. Kam jumlatan fin nasi, berapa kalimat di dalam nas itu, di dalam cerita itu. Fin nasi khamsun jumalun. Fin nasi khamsu jumalin, di dalam teks narasi itu ada 5 kalimat. Madza yufassilu kulla jumlatin anil ukhra, dengan apa setiap kalimat itu dipisahkan dari kalimat yang lain. Yufassilu kulla jumlatin anil ukhra alamatul waqfi, yakni an-nuqtah. Jadi setiap kalimat itu dipisahkan dengan tanda waqaf atau titik. Jadi taqa'u ghurfatu safina fit tabiqil ardiyyi minal madrasati, titik. Ini yang memisahkan dengan kalimat laha syubbakani aridoni, dan seterusnya. Mimma yata'allaful kalamu idan, dengan apa kalimat teks naratif itu tersusun. Jadi teks naratif itu tersusun dari apa? Yata'allaful kalamu minal jumalin. Jadi teks naratif itu, teks itu, nas ini tersusun dari beberapa kalimat. Kam kalimatan fil jumlatil ula, berapa kata pada kalimat yang pertama?
yakni taqa'u ghurfatu soffina fit tabiqil ardiyyi minal madrasati. Ini ada berapa jumlahnya? Coba kita hitung. Taqa'u 1, ghurfatu 1, soffi 1, na 1. Sudah 4. Fi 1, 5. At-tabiq 6. Al-ardi 7, min 8, al-madrasah 9. Jadi ada 9 kata. Kam kalimatan fi jumlatil ula wa fi tsani wa tsalisa aidon, dan berapa di kalimat yang kedua dan ketiga. Itu bisa dihitung seperti tadi. Min khilali ta'dadina li kalimati kulli jumlatin. Jadi setelah kita kemudian menghitung, itu kemudian ada banyak kata dari setiap kalimat. Tabayyana annal jumlata tata'allafu min kalimatin. Nah, dan menjadi jelas bahwa kalimat itu tersusun dari banyak kata, dari beberapa kata. Kam harfan fi kalimati taqa'u. Berapa jumlah huruf pada kata taqa'u? Ini ada 3. Taqa'ain, berarti ada 3. Wa kam harfan fi kalimati tabiqi. Dan pada kata at-tabiq berapa jumlah hurufnya? Oke, alif, lam 2, to 2, 4, alif lagi 5, ba 6, ko ada 7 huruf. Wa fi kalimatil madrasati juga 7 huruf. Mimma tata'allaful kalimatu idzan. Nah, dengan demikian kata itu tersusun dari apa? Tata'allaful kalimatu min ahrufin hijaiyatin. Jadi kata itu tersusun dari huruf-huruf hijaiyah, yakni ada 28. Linakhudal jumlata taliyah. Kita coba mengambil kalimat yang kedua. Nuzayyinu hitanahu bisuwaril mulawwanati. Yakni apa? Kalimat kami menghiasi dinding kelas kami dengan gambar yang berwarna. Hal afadat hazihil kalimatu bitartibiha maknan taman. Apakah kata ini itu memberikan makna yang sempurna? Hal ullifat jumlatun mufidatun. Dan apakah kalimat itu tersusun dari jumlah mufidah? Inna hadhil kalimati qoda a'tot bihaqqi ma'nan taman. Jadi kata-kata ini itu memberikan makna yang sempurna. Jadi susunan dari kata-kata itu yang membentuk sebuah kalimat itu memberikan makna yang sempurna, bisa dipahami maksudnya. Wa allafat jumlatan mufidatan, dan kata-kata itu tersusun dari jumlah mufidah. Wa ullifat jumlatun mufidatun. Mata nusammi majamu'atal kalimati jumlatan. Kapan kita menamakan kumpulan dari kata-kata itu sebagai kalimat? Jadi ketika ada kata-kata yang terkumpul atau tergabung, itu kapan kemudian disebut sebagai kalimat? Nusammi majamu'atal kalimati jumlatan hina tufidu maknan taman. Jadi kita menamakan seluruh kata-kata itu sebagai jumlah, sebagai kalimat. Dalam bahasa Arab itu jumlah artinya kalimat. Ketika memberikan makna yang sempurna. Jadi ketika sudah sempurna, ada subjek, ada predikatnya, ada subjek, ada predikat, ada objek ketika butuh objek, atau ketika dia kata kerja, maka itu disebut dengan jumlah mufidah, disebut dengan jumlah atau kalimat yang sempurna. Sekarang adalah qaidatun ammatun, kaidah umum. Kaidah yang pertama dari Khattatul Bahthi ini yang kita sudah bahas itu melahirkan kaidah umum. Kaidah yang pertama adalah yata'allaful kalamu min jumalin. Jadi ucapan itu, al-kalam itu, teks narasi itu tersusun dari beberapa kalimat. Wa tata'allaful jumlatu minal kalimati, dan kalimat itu tersusun dari beberapa kata. Wa tata'allaful al-kalimatu minal ahrufin hijaiyatin,
dan kata itu tersusun dari beberapa huruf hijaiyah. Sama seperti dalam bahasa Indonesia. Itu setiap kata pasti tersusun dari huruf dan setiap kalimat tersusun dari beberapa kata. Yang kedua, nusammi majamu atal kalimati jumlatan ida afadat ma'nan taman. Jadi kita menamakan seluruh kumpulan kata itu sebagai sebuah kalimat apabila memberikan makna yang sempurna. Jadi apabila ada subjek dan predikatnya, maka kita namakan sebagai sebuah kalimat yang sempurna. Misalun contoh laibal waladu, anak kecil, anak laki-laki itu bermain. Atau kosu jamilun, cuaca lagi baik. Yang ketiga, Ats-tsalitsah al-jumlatul mufidatu tatarokkabu min kalimataini. Jadi kalimat yang sempurna itu apa? Setidaknya atau minimalnya tersusun dari dua kata. Wa qad tatarokkabu min aktsara min kalimataini. Dan terkadang juga tersusun dari lebih dari dua kata. Wa kullu kalimatin fiha ta'uddu juz'an minha. Dan setiap kata itu di dalam kalimat itu apa? Dihitung sebagai bagian dari kalimat itu. Jadi setiap kata di dalam kalimat itu, misalnya la'ibal waladu, kata la'iba dan kata al-waladu, itu apa? Dihitung sebagai bagian dari sebuah kalimat. Misalun, contoh, nama tiflu, anak kecil, bayi itu, anak kecil itu apa? Sedang telah tidur. Jadi atiflu dan nama ini adalah bagian dari kalimat. At-tokosu jamilun, cuaca itu bagus. Istakot nafsi ila watoni. Jadi jiwaku itu mencintai, jadi diriku mencintai atau aku mencintai negeriku. Oke. Saya kira itu pembahasan yang pertama. Jadi ketika kita sudah paham mana kata, mana kalimat di dalam bahasa Arab, maka insya Allah untuk pelajaran yang kedua itu sangat bisa lebih mudah lagi. Nah, ini ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua, yakni ajazaul jumlah, bagian-bagian kalimat yang insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.